Berjumpa kembali dengan kami, D dan M Kejadian Unik. Sebelum menyaksikan tayangan ini, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Terima kasih. Majapahit sempat mengalami kekosongan kekuasaan sepeninggal Prabu Jayanegara. Hal ini dikarenakan Prabu Jayanegara tidak memiliki keluarga seorang putra yang mewarisi tahta kerajaan Majapahit. Sehingga ketika Jayanegara wafat, Majapahit sempat merasa bingung mengenai pengganti Prabu Jayanegara ini. Sebenarnya yang berhak menduduki tahta kerajaan Majapahit adalah Raja Patni Gayatri. Akan tetapi beliau sudah menjadi biksuni dan mengangkat putrinya yang bernama Tribuana Tunggadewi untuk menjadi Raja Majapahit menggantikan dirinya. Di bawah pemerintahan Tribuana Tunggadewi, Majapahit tumbuh dan berkembang menjadi sebuah negara yang besar. Akan tetapi, kebesaran Majapahit ternyata tidak lepas dari sosok yang bermain di balik layar. Dia adalah Dyah Dewi Gayatri Kumara Rajasa, ibunda dari Tribuana Tunggadewi. Meskipun sudah menyerahkan tahta Majapahit kepada putrinya yaitu Tribuana Tunggadewi, Gayatri masih memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengawasi putrinya yang saat itu menjadi raja di Majapahit. Gayatri juga mengatur strategi hingga menentukan sebuah keputusan dalam pemerintahan. Bahkan Gayatri inilah yang kemungkinan besar merekrut Gajah Mada tanpa melihat asal-usul dan latar belakangnya. Di bawah gemblengan Gayatri, Gajah Mada muncul sebagai tokoh yang memiliki peran yang sangat vital di Majapahit. Dalam kitab Negara Kertagama, Empu Prapanca memuji Gayatri yang isinya adalah watak Raja Patna Gayatri yang agung, sehingga mereka menjelma pemimpin besar dunia yang tiada tandingannya. Putri, menantu, dan cucunya menjadi raja dan ratu. Dialah yang menjadikan mereka penguasa dan mengawasi semua tindak tanduk mereka. Negara Kertagama bab 48. Meskipun kerajaan Majapahit perlahan menuju puncak kejayaan ketika diperintah oleh Ratu Tribuana Tunggadewi, namun Raja Patni Gayatrilah yang ternyata memiliki peran yang sangat vital dalam hal keahlian mengontrol pemerintahan secara tidak langsung, sehingga beliau dijuluki Pratna Paramita atau Dewi Kebijaksanaan Tinggi. Gagasan dan ide Gayatri untuk membentuk pasukan elit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Hal ini dikarenakan Gayatri paham
bahwa Prabu Jayanegara adalah raja yang suka berperang, dan terbukti Gajah Mada dengan pasukan Bayangkarinya berhasil memadamkan pemberontakan Rakuti, dan namanya pun semakin berkibar di Majapahit. Gayatri merupakan sosok ibu suri yang cerdik. Banyak sekali masukan dan ide-idenya secara politis digunakan dalam pemerintahan, sehingga Gayatri pun menjadi mentor dari Patih Gajah Mada yang seringkali dimintai nasihat mengenai masalah internal kerajaan Majapahit. Bahkan Gayatri berhasil menanamkan dalam diri Gajah Mada sebuah ideologi untuk mempersatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit yang dulunya menjadi cita-cita mendiang ayahnya, yaitu Sri Maharaja Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari. Gayatri ini merupakan putri bungsu dari Prabu Kertanegara, di mana dia bersama ketiga kakaknya yaitu Tribhuwaneswari, Narendra Duhita, dan Jaya Dewi, merupakan istri dari pendiri Majapahit yaitu Prabu Kertarejasa Jayawardhana. Kisah hidup Gayatri ini penuh dengan gejolak pembunuhan dan pemberontakan yang terjadi dalam lingkungan kerajaan Singasari. Saat itu istana Singasari diserang oleh pasukan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang dan menewaskan kedua orang tuanya. Gayatri yang saat itu sedang berada di dalam biliknya luput dari pembantaian. Kemudian Gayatri menyamar menjadi pegawai rendahan dan merubah namanya menjadi Ratna Sutawan. Selama menjadi tawanan perang dan dipekerjakan di bangsal perempuan kerajaan Kediri ini, Gayatri berhasil mendapatkan banyak informasi sehingga dia mempunyai ide untuk membangkitkan kerajaan Singasari Jaya kembali. Ketika bertemu dengan Raden Wijaya yang saat itu juga sama-sama menjadi bawahan Jayakatwang, Gayatri pun menyampaikan ide dan gagasannya. Lalu mereka berdua menyusun rencana untuk membangun kembali sebuah dinasti baru dengan seorang pemimpin yang baru, dengan mengusung visi dan misi Raja Kertanegara. Pada tanggal 28 Maret 1293, pasukan Mongol datang ke tanah Jawa dengan tujuan untuk menghukum Raja Kertanegara yang sudah menghina utusan dari Mongol yang bernama Mengki. Melihat sebuah peluang besar, Raden Wijaya pun bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk menaklukkan kerajaan Kediri. Akhirnya, perang antara kerajaan Kediri dan gabungan pasukan Mongol dan Raden Wijaya pun terjadi dengan sangat seru. Akhirnya, kerajaan Kediri berhasil dikalahkan dan tepat pada tanggal 29 April 1293, kerajaan Kediri pun runtuh. Berselang beberapa hari setelah takluknya Kediri,
pasukan yang dipimpin oleh Raden Wijaya pun menyerang pasukan Mongol yang saat itu sedang terlena dan mabuk atas kemenangannya. Pasukan Mongol pun kocar-kacir dan melarikan diri menuju kapal dan kembali ke tanah Mongol. Cita-cita Gayatri dan Raden Wijaya untuk mendirikan dinasti baru pun akhirnya terwujud. Tidak lama setelah putrinya yang bernama Tribhuwana Tunggadewi menjadi ratu di Majapahit, tepatnya pada tahun 1350, Raja Patni pun wafat di usia 76 tahun. Beliau didharmakan di Candi Boyolangu yang terletak di Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Sampai di sini dulu ulasan kami. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun dan salam budaya.